Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para kiai, para tokoh, alhamdulillah barusan kita sudah sama mendengarkan pemaparan dari Al-Ustaz As-Sayyid Ahmad Al-Habsyi yang luar biasa dan menjadi penambah wawasan untuk kita semua, sekaligus mendorong agar kita merapatkan barisan dan menyatukan potensi yang kita punya. Kalau kita bersatu, insya Allah kita maju. Kalau kita bersama, insya Allah kita tidak ketinggalan kereta, insya Allah. Karena itu saya mendukung sepenuhnya apa yang sedang diperjuangkan oleh Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Bahkan saya sudah sampaikan kepada beliau, markas syariat ini siap untuk menjadi distributornya, dan seluruh jamaah yang ada di sini berhak untuk mendaftarkan diri sebagai agennya. Karena kita perkuat dulu jaringan yang di bawah. Jadi apa yang dikatakan Habib Ahmad tadi, kalau yang minoritas bisa menguasai pasar, kenapa yang mayoritas tidak mampu? Nah, jadi jangan kita cuma bangga dengan mayoritas, dan jangan cuma kerjaan kita mencaci maki minoritas. Padahal begitu kita telusuri, yang salah bukan minoritas, yang salah yang mayoritas, karena malas, nggak kreatif, nggak bersatu, pecah belah. Nah, begitu kita udah kalah, kita caci maki yang minoritas. Begitu kita sudah kalah, kita musuhi yang minoritas. Nggak begitu. Dalam hal bidang ekonomi ini, kalau kita melakukan perlawanan perang ekonomi, kita harus lakukan secara gentleman. Jadi kalau mereka melawan kita dengan ekonomi, harus kita hadapi dengan ekonomi. Ya, jadi sekali lagi, kalau minoritas ini pandai mengolah, pandai bermanajemen, pandai mengatur administrasinya, pandai menguasai dari hulu sampai ke hilir di dalam, yaitu produk-produk yang mereka punya, mereka kuasai mulai dari pabriknya sampai kepada pengecernya. Ini semua karena kesalahan kita, karena kita lemah, karena kita tidak bersatu, akhirnya kita dikuasai oleh orang lain. Nah, karena itu majelis ini bukan untuk mencaci maki orang di luar kita, tapi untuk membangkitkan semangat kebersamaan kita, semangat bersatunya kita untuk maju. Saya tanya semua, siap bersatu? Ya. Siap bekerja sama? Ya. Siap untuk maju? Ya. Takbir! Shallu ala Nabi. Nah, kalau barusan Habib Ahmad bercerita soal salah satu produk, insya Allah kalau beliau tidak ada halangan, Habib Ahmad bulan yang akan datang bisa datang lagi kemari untuk memperagakan soal lampu. Jadi bagaimana lampu yang beliau ciptakan ini itu bisa menyedot polusi yang ada di sekitar kita, asap-asap yang ada di sekitar kita. Nanti biar dia peragakan. Udah gitu, lampu ini hemat, sangat hemat. Udah harganya murah, hemat listrik, lampu sehat. Nah, insya Allah bulan depan Habib Ahmad bisa menyiapkan waktu lagi, insya Allah. Nah, sekarang masih kita bicara soal perekonomian, soal keuangan umat, perlunya kebersamaan. Maka saat ini saya akan menguraikan kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan waktu yang ada cukup bisa kita gunakan, yaitu tentang satu tema yang sangat urgent. Tidak lain dan tidak bukan adalah tentang Bank Zionis. Saya berikan judul di sini, Bank Zionis. Bank Zionis ini
bekerja atas dasar riba. Yang perlu kita ketahui pertama sebagai pembuka bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas di dalam Al-Qur'anul Karim melalui surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, surat Ali Imran ayat 130 sampai 136, surat An-Nisa ayat 160 dan 161, surat Ar-Rum ayat 38 dan 39 sudah dengan tegas mengharamkan riba. Tidak peduli jenisnya, apakah riba individu perorangan, apakah riba institusi melalui lembaga keuangan, apakah riba dengan bunga yang kecil, apakah riba dengan bunga yang besar, apakah riba yang berlipat-lipat atau yang tidak berlipat-lipat. Sekali riba tetap riba, hukumnya adalah haram. Saya tekankan sekali lagi di sini, tidak ada kompromi bahwa riba diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, di antara ayat tersebut nanti silakan kita baca bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang keharaman riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bahkan di sini diberikan perumpamaan bagi mereka yang bermuamalah dengan riba. Tidak sampai di situ. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279 ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memaklumkan perang bagi mereka yang tidak mau meninggalkan riba, Saudara. Wallahu Subhanahu wa taala qala fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dalam ayat ini Allah tegas menyatakan fa illam taf'alu, artinya jika kamu tidak mau meninggalkan riba, jika kamu tidak mau kerjakan apa yang sudah Allah tetapkan, kamu tetap mau bermuamalah dengan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah, fa'dhanu maklumatkanlah biharbin minallahi wa rasulih, yaitu dengan maklumat perang dari Allah dan Rasulnya. Ini maklumat luar biasa ini. Ini pengumuman dari Allah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi siapa saja, saudara, termasuk dari umatnya yang coba-coba bermuamalah dengan riba. Maka itu umat Islam yang bermuamalah dengan riba tidak akan diberkahi oleh Allah, tidak akan bahagia hidupnya, la fid dunya wala fil akhirah. Orang yang tetap tidak mau meninggalkan riba, Allah akan perangi dia. Allah akan bikin banyak problem buat dia. Allah akan bikin susah dia. Allah tidak akan pernah memajukan dia dengan kesenangan, kebahagiaan. Ya, nampak dohirnya dia maju, dia kaya raya, tapi di balik itu ada kegelisahan, ada keresahan, ada problem. Dibuat susah oleh Allah kehidupannya, dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan perlu kita ketahui bahwa riba ini bukan hanya diharamkan atas umat Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihi wassalam juga dulu diharamkan oleh Allah daripada riba. Sudah nggak boleh umat Yahudi itu diharamkan untuk bermuamalah dengan riba. Umat Nasrani itu diharamkan untuk bermuamalah dengan riba. Mari kita lihat, sudah, larangan riba yaitu di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama itu dipakai oleh umat Yahudi. Kita lihat dalam kitab Ulangan 23 ayat 19, kitab Nehemia 5 ayat 10, kitab Keluaran 22 ayat 25, kitab Imamat yaitu 25 ayat 36, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di dalam Bible begitu banyak ayat yang umat Nasrani juga diharamkan untuk bermuamalah dengan riba. Jadi orang-orang Nasrani yang tekun beragama nggak bakal mau dia makan riba. Orang-orang Yahudi yang tekun beragama nggak mau dia makan riba. Umat Islam yang tekun beragama tetap tidak
tidak akan pernah mau makan riba, sudah. Tapi jangan lupa, di antara orang-orang ini banyak yang munafik, banyak yang fasik, ngaku beriman, ngaku beragama, tapi mereka langgar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu terjadi di kalangan umat Islam, itu juga terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani, sudah. Dan yang paling utama khususnya kalangan Yahudi yang sering menentang hukum Allah. Akhirnya orang Yahudi bikin aturan sendiri, saudara, khususnya kalangan Zionis. Mari kita lihat bagaimana Zionis dengan riba, saudara. Zionis ini adalah gerakan masyarakat Yahudi dunia untuk menaklukkan seluruh bangsa, ya kawan. Mari kita lihat Zionis dan riba. Mereka bagi dua. Apa hukum riba sesama Yahudi dan apa hukum riba dengan selain Yahudi? Saudara, Zionis menetapkan di dalam protokolnya, mereka punya protokol Zionis, bahwa transaksi riba sesama Yahudi hukumnya adalah haram. Jadi sesama Yahudi nggak boleh makan riba. Kalau Yahudi satu ngasih utang kepada Yahudi lain nggak boleh pakai riba. Tapi dengan selain Yahudi wajib untuk diribakan. Dia rubah hukum Allah, dia rubah hukum Taurat, dia rubah hukum Musa alaihissalam. Sesama Yahudi haram, tapi dengan selain Yahudi wajib. Nah, sementara Nasrani dengan Islam sampai hari ini masih sama-sama mengharamkan riba, saudara. Sampai hari ini. Jadi ajaran Nasrani dan ajaran Islam, riba haram kepada siapapun. Nah, tapi memang faktanya di tingkat implementasi banyak umat Nasrani bermuamalah dengan riba. Bahkan juga banyak umat Islam yang nyata-nyata riba diharamkan, mereka pun bermuamalah dengan. Jadi supaya kita tahu. Nah sekarang dengan prinsip Zionis ini, akhirnya Zionis menjadi perintis bank ribawi internasional, saudara. Jadi Zionis inilah yang pertama kali membuat bank riba. Zionis inilah yang merintis bank riba. Zionis inilah yang memelopori bank riba, saudara. Apa tujuannya? Mendirikan bank dunia untuk taklukkan seluruh bangsa. Nah, ada yang nanya, Habib, Zionis kan dikit, kok bisa menguasai dunia? Kan dulu mereka terusir, mereka dikejar Nazi, mereka dibunuh oleh Nazi, mereka miskin, mereka menderita. Kok bisanya mereka kuasai dunia? Ini bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kok mereka bisa kuasai dunia? Bahkan ada yang mengatakan, ini cuma paranoidnya umat Islam saja kali ini. Nah, ini cuma kita ngarang-ngarang kali ini. Gak mungkin lah Zionis sudah jumlahnya sedikit, dimusuhi di dunia, kok bisa kuasai dunia? Ini yang akan kita uraikan pada hari ini, supaya kita tahu bagaimana cara mereka menguasai kita, ya. Maka itu saya minta semua tolong perhatikan baik-baik paparan kita hari ini, ya ikhwan. Seluruh umat beragama, khususnya Nasrani dan Islam, mengharamkan riba. Yahudi tahu Islam mengharamkan riba, Nasrani mengharamkan riba. Sehingga Yahudi menjadikan ini sebagai peluang. Mereka bisa mengembangkan riba tanpa saingan dari Nasrani dan tanpa saingan dari umat Islam. Karena Islam dan Nasrani sama-sama mengharamkan riba. Sedangkan Zionis, tadi sudah kita lihat, sesama mereka riba nggak boleh. Kepada orang lain, riba menjadi wajib. Nah ini mereka jadikan peluang. Mereka bisa tampil mengolah riba tingkat dunia tanpa ada saingan. Karena saingan besar mereka itu adalah Islam dan Nasrani. Saingan besar Yahudi, Islam dan Nasrani. Islam dan Nasrani masih berpegang riba haram. Yahudi sudah melepaskan itu ajaran, sehingga mereka merasa tidak punya saingan. Dan bagaimana cara kerja mereka? Mari kita uraikan pelajaran berikut, ya ikhwan. Perhatikan baik-baik. Pertama,
hadis ini masuk di dalam persoalan menabung. Mereka meletakkan filsafat, teori-teori, metode bagaimana dengan menabung ini mereka bisa mengais keuntungan besar-besaran. Kalau bicara menabung di masyarakat biasa, yang namanya menabung di celengan itu tidak bertambah kalau tidak ditambah. Betul? Kita punya celengan, kalau kita nggak tambah, nambah ya? Dan tidak berkurang kalau tidak diambil. Betul? Dan yang ketiga, tidak bisa dipakai orang lain tanpa seizin penabung. Sudah ada orang memakai duit kita di celengan, apa bisa tanpa izin? Nah, ini ciri celengan. Ini namanya celengan. Nah sekarang kalau di bank, saudara, bisa bertambah walau tidak ditambah. Betul? Anda nyimpan duit di bank, kalau duit nambah sendiri, padahal Anda nggak nambah, bisa nggak? Bisa. Kemudian yang kedua, sebaliknya kadang-kadang bisa kurang, padahal kita nggak ambil, bisa nggak? Bisa terjadi kan? Dan yang ketiga, bank seenaknya minjemin ke orang lain tanpa izin kita, bisa nggak? Nah, saya mau tanya, nih kalau kita lihat begini nih, yang namanya menabung yang mana ini? Pertanyaan saya, yang namanya nabung yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Nah, yang celengan apa yang bawah? Celengan namanya menabung. Yang di bawah ini makhluk baru nih. Yang namanya celengan enggak nambah kalau tidak ditambah, enggak berkurang kalau enggak diambil. Yang itu baru. Dan orang lain enggak bisa pakai kecuali dengan izin. Kalau di bank nggak begitu, bisa nambah tanpa ditambah, bisa kurang tanpa diambil, dan duit kita bisa seenaknya dipinjamin bank, terserah bank, tanpa kita bisa melarang, saudara. Inilah bedanya celengan dengan bank. Nah pertanyaan saya, yang namanya menabung yang mana? Jujur, yang mana? Celengan. Celengan. Dan sekarang mari kita lihat, muncul pertanyaan, saudara, kenapa di bank itu yang sebetulnya bukan menabung, kok disebut menabung? Berarti ada kebohongan. Kebohongan yang pertama, kok investasi disebut menabung? Itu kalau kita memasukkan uang ke satu pihak, bisa bertambah tanpa ditambah, bisa berkurang tanpa diambil, itu namanya investasi. Itu namanya nanam modal, bukan nabung, saudara. Nah, kenapa investasi kok disebut menabung? Ada apa? Yang kedua, saudara, dari menabung itu dapat bunga, betul? Bunga itu sebetulnya riba. Yang jadi pertanyaan, kenapa kata rente yang artinya riba kok diganti jadi kata bunga? Kenapa mereka tidak jujur? Katakan saja, ayo berinvestasi di bank, kita berikan ribanya. Kenapa mereka tidak jujur? Kenapa mereka harus katakan, ayo kita menabung, nanti ada bunganya? Kenapa mereka bermain di kata-kata? Saudara, baik. Kalau pertanyaannya kenapa, saudara, maka jawabnya adalah satu, agar masyarakat Islam tidak sadar bahwa mereka telah dijerumuskan dalam praktek ekonomi riba. Saya tanya, kalau di televisi ada iklan suatu bank begini, ayo mari rame-rame nyimpan duit di bank, kita makan riba. Kira-kira laku gak? Ayo jujur, kira-kira laku gak? Laku gak? Sampai budak gak ada yang menabung. Jadi kalau mereka di televisi jujur ngomong ini riba, nggak ada yang menyimpan duit di bank, saudara. Sampai petani-petani di kampung pun, saudara, sebodoh-bodohnya petani, saudara, kalau disebut yuk makan riba, nggak bakal mau.
Jadi Anda bisa lihat ini luar biasa. Kenapa? Kenapa mereka tidak berani jujur riba? Karena mereka tahu kalau disebut riba, umat Islam tidak ada yang menyimpan duit di bank, saudara. Yang kedua, saudara, tidak lain dan tidak bukan agar ekonom riba dapat menggunakan dana masyarakat Islam untuk membesarkan kelompoknya. Yang ketiga, saudara, agar seluruh umat Islam setiap hari mendukung kegiatan dan kemewahan para ekonom riba tanpa mereka sadari. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas semua? Jadi kenapa mereka tidak jujur? Ya kalau mereka jujur, umat Islam ada menabung. Nah, jadi supaya umat Islam nyimpen di bank, disebutlah menabung. Mereka nggak berani sebut investasi, karena kalau investasi itu mestinya untung rugi, karena Islam nggak mau nanggung rugi, maunya untung saja. Nah, akhirnya dikatakan menabung. Nah, supaya mereka tertarik dengan menabung, maka diberikanlah bunga. Baik, sekarang muncul lagi pertanyaan yang berikut. Sudah, kok nyuruh orang nabung sampai begitu ngotot, sudah? Sampai untuk ngajak orang nabung, saudara, mereka rela melakukan promosi besar-besaran. Promosinya nggak tanggung-tanggung, saudara, untuk mengajak masyarakat menabung. Satu, mereka berani bayar iklan mahal. Mereka berani beli program acara di radio dan di TV hingga miliaran rupiah. Miliaran di TV tiap hari mereka iklankan. Itu nggak main-main itu iklannya itu. Sekali tayang bisa ratusan juta. Mereka beli program kadang-kadang 1 jam untuk suatu bank, sudah. Mereka undang artis, mereka undang selebritis, mereka undang tokoh. Saya mau tanya, itu biayanya murah atau mahal? Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan mereka tambah iming-iming, bunganya tinggi dan diberikan hadiah. Kadang-kadang mereka siapkan hadiah 100 Mercedes, 50 mobil Volvo, luar biasa, mobil yang harganya MM-an. Nah, kita coba berpikir pelan-pelan, ini ada apa ini menabung? Kok mahal benar ikannya? Saya mau tanya, kalau mereka nggak dapat untung dari tabungan kita, apa mau mereka bikin promosi mahal? Ayo jawab semuanya. Kalau mereka nggak dapat untung dari tabungan kita, apa mau mereka bikin promosi mahal? Enggak, saudara. Kira-kira kalau buat iklannya 1 miliar, kira-kira apa untungnya cuma 100 juta? Iklannya 100 miliar. Saudara, kira-kira untungnya berapa? Untung bisa triliunan, saudara. Nggak ada buat dapat untung 100 juta, pasang iklan 1 miliar, tekor dulu. Kira-kira jelas gak sampai di sini? Jadi ada sesuatu, saudara. Kenapa? Kok mereka berani promosi mahal? Dengan beli program di TV, pasang iklan di TV, pasang baliho di mana-mana, belum lagi masuk majalah, bikin brosur, saudara, ditambah iming-iming hadiah. Hadiahnya mengagetkan, saudara, luar biasa. Itu hadiah miliar-miliaran dia bagi-bagi. Ada hadiah yang diundi, ada hadiah langsung tanpa undian. Kenapa mereka berani lakukan itu, saudara? Ada apa? Satu, saudara, promosi untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Kenapa? Sebab semakin besar dana yang tersedot, saudara, maka semakin banyak mereka mendapatkan peluang untuk mengelola dana tersebut, sehingga dana yang terkumpul tersebut bisa diribakan secara berlipat-lipat. Nggak sampai di situ. Sebagaimana tadi kita sebut, semakin banyak dana masyarakat yang terkumpul, maka semakin besar keuntungan yang bisa diraih oleh para pemilik bank tersebut, saudara. Sampai di sini dulu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini perlu kita urai. Kita berpikir jernih. Iya ya, dia berani iklanin miliar-miliaran. Ada apa dengan tabungan kita? Ini tabungan kita diapakan oleh mereka, saudara.
Nah sekarang baik, langsung kita masuk saudara. Dan yang berikutnya adalah yang menariknya bahwa bank memiliki kebebasan untuk memakai duit kita. Emang ada bank nanya kita dulu boleh digunakan untuk ini atau itu? Bank bebas. Sudah begitu kita membuka tabungan di bank atau rekening di bank, sejak awal buka tabungan sudah ditetapkan bahwa hanya bank yang berhak untuk mengelola dana, sehingga bank bebas menyalurkan dana untuk dipinjamkan kepada siapa saja yang diinginkannya. Betul? Sampai di sini saya tanya, kira-kira betul tidak? Baik, pertanyaannya kenapa? Kenapa kita tidak dilibatkan untuk mendistribusikan dana yang kita punya? Kenapa cuma sepihak? Kenapa cuma bank doang yang boleh menentukannya? Jawabannya saudara, supaya bank bebas memodali perusahaan pribadinya atau kelompoknya. Duit yang terkumpul miliaran triliunan, dia bisa bagi-bagi buat ponakannya, buat anaknya, buat cucunya, buat istrinya, buat temannya, buat kelompoknya, buat golongannya saudara, untuk dimodali, dan dia tidak akan berikan kepada orang yang bukan dari kelompoknya saudara. Hati-hati. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Untuk lebih jelasnya saudara, mari kita lihat kerja bank riba. Perhatikan baik-baik. Bank Zionis, itu bank riba, dia kalau ada orang menabung, orang yang menabung tersebut diberikan bunga. Katakanlah kita asumsikan bunga untuk penabung saudara 10%. Uang dari penabung dipinjamkan ke pengusaha. Kita asumsikan pengusaha dikenakan bunga 12%. 12%. Pertanyaannya, kenapa penabung dikasih 10%? Kok besar? Supaya orang mau nabung. Semakin besar bunganya, orang makin rajin menabung. Nah, lalu kenapa untuk pengusaha hanya ditambahkan 2%, 12%? Supaya nggak terlalu membebani pengusaha. Supaya pengusaha juga getol pakai duit bank untuk menjalankan perusahaannya. Nah sekarang mari kita lihat. Jadi untuk masyarakat diberikan 10% si penabung, untuk pengusaha dikenakan 12%. Nah begitu 12% diambil dari pengusaha, 10% diberikan penabung, bank dapat berapa? 2%. Orang lihat kok dikit bank dapatnya ya. Sebentar kita hitung saudara. Bank cuma dapat 2%, dibagi 2. Saudara, pemilik bank nggak ngambil banyak, cuma ngambil 0,5%. Yang 1,5% untuk pegawai bank, untuk beli gedung bank, untuk perawatan bank, untuk sarana prasarana bank, untuk gaji pegawai, untuk bayar satpam, untuk operasional, untuk menyiapkan komputer dan lain sebagainya 1,5%. Kalau kita lihat di sini pemilik bank persentasenya dikit tidak? Dikit, 0,5%. Untuk apa? Supaya masyarakat lihat bahwa mereka bukan lintah darat, mereka bukan rentenir, mereka nambah dikit, cuma 0,5%. 10% kan buat masyarakat, maka kita diuntungkan. Duit pengusaha diambil supaya bagi-bagi itu keuntungan dengan masyarakat. Makanya jangan kaget, kadang-kadang tokoh agama ikut-ikutan mendukung bank riba saudara, karena melihat kelihatannya kecil jumlahnya. Sampai di sini jelas tidak? Sekarang kita kalkulasi, saudara. Mari kita lihat. Asumsi bunga 12% dari masyarakat dan bank. Masyarakat 10%. Jangan lupa, masyarakat dapat 10%, itu si penabung yang dapat dari tabungannya. Ingat, si penabung dapat 10% dari tabungannya sendiri, betul? Baik. Tapi bank dapat 2% dari nilai seluruh tabungan, bukan dari seorang penabung saja. Kalau ada 1.000 orang yang nabung,
2% dari 1.000 tabungan. Jangan lupa tuh. Jangan lupa tuh. Kira-kira jelas yang di sini. Si penabung 10% cuma dari satu tabungan yang dia punya. Bank 2% dari kumulatif seluruh tabungan. Kalau ada 1 juta orang yang nabung, 2% dari 1 juta tabungan. Kira-kira jelas ya? Baik. Sekarang mari kita lihat. Nah, yang bank itu 0,5% untuk pemilik bank, 1,5% untuk operasional. Kemudian kita perlu tahu, seluruh bank di Indonesia menginduk ke Bank Indonesia, BI. Dan semua bank di dunia termasuk BI menginduk ke World Bank, WB, Bank Dunia. Jadi biangnya bank apa? Bank Dunia. Siapa punya? Yahudi. Zionis sudah. Amerika aja nggak bisa ngatur. Nggak bisa. PBB dunia nggak bisa ngatur Bank Dunia, sudah. Bank Dunia yang ngatur dunia, sudah, soal keuangan. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita buat hitungan global. Perhatikan baik-baik. Contoh, sudah. Jika di Indonesia ada 10 juta penabung, 10 juta penabung, kita rata-rata aja. Satu orang menabung 100 juta. Dan di Indonesia yang nabung bukan 10 juta, saudara, 100 juta lebih yang nabung. Jumlah orang yang nabung, kita ambil 10 juta aja yang nabung. Kalau 10 juta penabung, di rata-rata satu penabung 100 juta, maka dana yang terkumpul 1.000 triliun. Berapa semua dana? 1.000 triliun. Nah, dari 1.000 triliun, setiap penabung dapat 10 juta. Kan dia nabung 100 juta. Kalau 10% dapat berapa? 10 juta. Setiap penabung dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi saya tanya, banknya dapat berapa? 2% kali 1.000 triliun dapat 20 triliun. 20 triliun. Yang 5 triliun untuk pemilik bank, yang 15 triliun untuk operasional. Dan berdasarkan catatan saudara dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu disebutkan bahwa pada Agustus 2014 dana masyarakat Indonesia yang terserap di bank umum berjumlah 2.900 triliun. Saya tanya, ini jumlahnya kecil atau besar? Ini kalau yang nabungnya 10 juta, kalau yang nabungnya 100 juta orang. Oh, tapi kan banknya banyak, 5 triliun kalau dibagi-bagi sekian bank. Pemilik bank itu kan cuma beberapa orang di Indonesia. Ada satu orang yang punya 10 bank, namanya dibeda-bedain. Yang punya dia juga. Sudah. Jadi jangan lupa, bank-bank besar di Indonesia nggak banyak, sudah. Enggak sampai 10. Yang lain itu di bawah itu cuma anak buahnya, sudah. Coba kita lihat. Jadi dana yang mereka serap luar biasa. Ini kita bilang tadi, kalau 1.000 triliun saja, bank sudah dapat 20 triliun. Nah, kalau di tahun 2014 ada 2.900 triliun, berarti 3 kali lipat ya. Bank mendapat saudara 60 triliun. Dan jangan lupa, ini saudara, 20 triliun ini saudara per bulan. Kita bukan cerita per tahun, per bulan dapat. Saya tanya, kecil atau besar? Penabung dapat berapa? 10 juta. Ada juga yang setahun, ada juga yang deposit 3 bulanan, ada yang deposit 6 bulanan, memang ada yang tahunan. Saudara, tapi tetap jumlah yang dimiliki bank sangat fantastis. Mau per bulan, mau per 3 bulan, mau per 6 bulan, ataupun per tahun. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Sekarang mari kita lanjutkan saudara soal kredit bank riba. Pertanyaannya, itu yang punya bank, duit sebanyak itu diapakan? Mari kita lihat cara kerjanya saudara.
Ini bank riba, pemilik bank Zionis. Bank Zionis ini punya perwakilan di Eropa. Ada Yahudi, ada juga bankir-bankir Nasrani yang tidak mau mengamalkan agamanya. Karena kan agama Nasrani kan mengharamkan riba, sudah. Bankir Nasrani yang tidak mau mengamalkan agamanya, sudah. Nah begitu juga orang-orang Islam yang gak mau mengamalkan agamanya, saudara. Ini jadi agen-agen mereka. Khusus di Indonesia, dari 10 besar bank riba yang ada di Indonesia, itu semuanya dimiliki oleh kafir-kafir asing dan kafir-kafir asing, saudara. Fakta, kafir asing dan kafir. Artinya kita dapatkan di Indonesia ada antek-Zionis, yaitu kafir asing yang menjadi cabang dari bank dunia yang dikuasai oleh Zionis. Baik, sekarang mari kita lihat. Ini kafir asing punya bank besar di Indonesia. Datanglah orang-orang yang ingin minta kredit pengusaha. Pertama, datang orang yang bernama Acong. Kedua, datang orang yang bernama Markus. Ketiga, datang pengusaha yang bernama Abdullah. Saya mau tanya, kira-kira kalau 3 orang mengajukan kredit, yang mana yang dapat? Andai kata banknya milik saya, ada 3 orang datang, terus terang saja, Abdullah dulu yang saya kasih. Betul? Ya manusiawi. Kita jangan salahkan, saudara. Jadi kalau asing, ada 3 orang datang meminjam, yang satu Acong, yang satu Markus, yang satu Abdullah. Kira-kira mau dikasih siapa? Wajar tidak? Jangan nyalain asing, saudara. Orang dia kan yang pegang itu duit. Yang pegang itu duit dia. Kalau saya yang pegang duit, ya Abdullah dulu saya kasih. Saya kasih Abdullah, Soleh, Udin, Rahmat. Kenapa? Karena nggak bisa dibohongi. Hubungan satu keyakinan itu amat kuat. Apalagi kalau ditambah dengan hubungan satu suku, satu keluarga. Ada Muhammad, ada Abdullah, datang ke saya minjem duit. Abdullah ponakan saya, Muhammad orang lain. Yang mana dulu saya kasih? Itu manusiawi. Itu manusiawi. Kita akan kasih keluarga dulu yang dekat. Kalau jauh, yang seiman dulu. Kira-kira begitu ya? Yakin? Betul. Jadi kalau ini bank dikuasai duitnya oleh kafir asing, Acong, Markus, Abdullah datang, kira-kira dikasih siapa? Baik, kalau yang datang 2, Markus sama Abdullah. Si Markus sama si kafir asing seagama, Abdullah beda agama. Kira-kira dikasih yang mana? Jujur, dikasih mana? Yakin? Baik, jadi Abdullah bagiannya paling akhir. Nah karena itu kalau ini terjadi, jangan kaget kalau Acong dapat 70% dari dana permodalan, Markus dapat 20%, Abdullah kasihlah 10%, supaya enggak dibilang rasis. Jadi kalau nanti ada orang protes, wah ini cuma yang satu sukunya doang dikasih. Siapa bilang? Itu ada pengusaha namanya Abdullah, kita yang bantu. Tertutup rasis-rasisnya sudah ada. Ini politik ekonomi, kira-kira jelas tidak? Paham semuanya? Baik, sampai di sini kita dengarkan azan zuhur dulu. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang perhatikan baik-baik. Ini tadi kita bicara asumsi. Tahu asumsi tidak? Apa asumsi? Itu dengan asumsi kalau penabung dikasih 10%. Bahkan sekarang ini penabung makin lama makin dikurangi. Penabung kadang-kadang turun jadi 9%, 8%, 7%. Bahkan terakhir sekarang ini yang berjalan berapa penabung?
1,25%. Jadi begitu mereka sudah maju, dana buat penabung dikecilkan. Padahal dulunya penabung itu 10%. Jadi saya kasih contoh yang tinggi dulu di 10%. Jadi kalau penabung dikasih 10%, itu pun tetap pemilik bank beruntung besar. Nah kalau penabung dikasih 1%, pemilik bank kira-kira mungkin banyak tidak? Mungkin besar, saudara. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Baik, sekarang mari kita lihat cara kerja bank. Perhatikan, ini yang paling penting. Ini bagian akhir. Perhatikan semua. Ini bank asing, bank Zionis ini cabangnya di Indonesia. Begitu dana terkumpul triliunan, ini mau diapakan? Sementara mereka harus memberikan bunga kepada para penabung. Apa yang harus mereka lakukan? Saudara, mereka panggil pengusaha-pengusaha yang satu kelompok dengan mereka. Nggak ada mereka mau kasih orang lain dulu, saudara. Dipanggillah, saudara, mereka untuk bangun pabrik, dealer, dan lain sebagainya. Kita mulai yang pertama. Pertama dipanggil, katakanlah namanya Acong 1. Yang kedua Acong 2. Yang ketiga Acong 3. Dia akan panggil ini kelompok dia. Acong 1 dikasih modal, kau bikin pabrik motor atau pabrik mobil. Dia bangun pabriknya, katakan namanya motor A. Yang kedua disuruh bangun pabrik motor juga, supaya beragam, jangan cuma satu merek. Yang kedua bangun pabrik motor B. Yang ketiga Acong 3 bangun lagi pabrik yaitu motor C, baik itu pabrik produk dalam negeri ataupun bekerja sama dengan produk luar negeri, dirakit di Indonesia. Dia bikin ini bertiga. Saya bertanya, jadi Acong 1, Acong 2, Acong 3 dapat modal dari mana? Dari asing. Asing dapat duit dari mana? Dari umat Islam. Emang mayoritas yang nyimpen di bank siapa? Umat Islam. Jadi Acong 1, 2, dan 3 punya pabrik, yang modalin siapa? Umat Islam. Jadi jangan kita maki-maki mereka dulu. Yang salah kan di kita, bukan di mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Sekarang Acong 1, Acong 2, Acong 3 besar-besaran bikin pabrik motor. Dia jual, terjadi persaingan. Persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan. Asing khawatir, sebab kalau satu pabrik ini bangkrut, asing ikut rugi, saudara. Dipanggil tiga-tiganya, lu ini bertiga dapat duit dari kita, jangan ribut. Sebab kalau salah satu di antara kalian bangkrut, aku yang rugi. Nggak boleh ribut, ini nggak benar cara dagang begini. Nah, jadi bagaimana supaya nggak ribut? Dipanggil lagi. Katakanlah dipanggil Acing 1 bikin dealer, Acing 2 bikin dealer, Acing 3 bikin dealer, Acing 4 bikin dealer, saudara. Jadi produk motor ABC, saudara, dipasarkan oleh dealer-dealer ini. Jadi supaya pabriknya nggak usah ribut, biar dealer aja yang ngatur itu harga, saudara. Nah, bagaimana supaya mereka bisa bersaing sehat? Jualah, ada yang cash, ada yang kredit, supaya terjangkau oleh masyarakat. Kenapa ini diciptakan? Supaya pabrik tidak bangkrut. Karena kalau pabrik bangkrut, bank bisa bangkrut. Bank turun tangan. Nah, sekarang dealer ini mulai memasarkan segala sesuatu. Ternyata pasarnya kurang menggigit. Bank khawatir lagi. Ini kalau pasarnya nggak menggigit, dealer-dealer bangkrut, pabrik ikut bangkrut, bank ikut bangkrut. Dipanggillah lagi pengusaha baru. Katakan yang dipanggil kali ini, pertama dipanggil yaitu Along 1, panggil lagi Along 2, panggil lagi Along 3. Apa mereka disuruh buat? Kalian buat media, buat radio, buat TV, buat koran, buat majalah, buat segala media untuk mengiklankan produk-produk ini ke tengah masyarakat. Dimodalin. Bank yang besar-besaran bisa-bisa ngasih modal. Nah, sekarang saya mau tanya,
Tadi pabriknya yang modalin Bang Asep, dealer yang modalin Bang Asep. Bang Asep duitnya dari mana? Jawab semua, dari mana duitnya? Dari umat Islam. Berarti yang bikin, yang modalin Acung bikin pabrik siapa? Yang modalin Acing bikin dealer siapa? Nah kali ini si Alung ini dia bikin media. Alung 1 bikin media X, Alung 2 bikin media Y, Alung 3 bikin media Z. Dia bikin televisi. Ini semua diiklankan habis-habisan. Dibikin orang tertarik supaya beli. Dibikin tertarik supaya orang, bukan hanya motor, mobil begini juga. Bukan hanya mobil, kulkas begini juga, TV begini juga. Bukan hanya elektronik, pakaian begini juga. Nggak sampai di situ, termasuk bikin perumahan, bikin apartemen, bisnis properti, sama saudara. Mereka bagi-bagi ke Acung 1, Acung 2, Acung 3, Acung 10, Acung 100, Acung 1000 saudara. Semua mereka yang kuasai. Saya tanya, kalau ini semuanya kerja rapi, bagus, saya tanya, ini untungnya besar tidak? Bang Aseng makin besar untungnya, makanya dia bisa bagi kepada penabung 10%. Malah saking serakahnya, sekarang 10% diturunin lagi menjadi jadi 2% saudara. Tadinya 10% per tahun, sekarang jadi 2% per tahun. Bahkan belakangan beritanya 1,25% per tahun, dia turunin lagi saudara. Dan jahatnya apa saudara? Nih, begitu dimediakan di TV, banyak yang berminat, banyak yang beli, banyak yang datang ke dealer. Dipanggil lagi Mbak, kau jangan jual cash, tutup. Sebab kalau kau jual cash, untungnya dikit. Jual kredit saja, cash dipersulit. Makanya kan lucu, kita beli motor, saudara, atau beli mobil, kalau kita beli cash, itu nunggu indah dulu 2-3 bulan. Tapi kalau kita beli kredit, datang kredit, pulang kita bawa ke motor. Ada apa? Kok kredit datang bisa langsung bawa barangnya? Giliran cash dipersulit, mesti begini, mesti begitu. Kenapa? Ini aturan bank. Karena bank melihat, kalau kau jual cash, untung kecil. Kalau kau jual kredit, untung besar. Ini bank nggak bicara cuma satu RT, dia bicara se-Indonesia, saudara. Bila haram itu dia untuk jual cash, dibatasi. Kau cuma boleh jual 5 unit untuk cash. Kau cuma 6 unit, kau cuma 3 unit. Sisanya semua harus kredit. Udah duit-duit kita, yang modalin dia kita, kita juga ini bersama mereka. Luar biasa. Saya mau tanya, itu yang kredit-kredit motor di bank, saya tanya siapa? Umat Islam. Tukang ojek kan semua pada kredit. Tukang ojek umat apa? Umat Islam. Kelihatannya dibantu kredit, oh mereka dibantu, dipermudah. Ya, akhirnya mereka dipermudah. Tapi di belakang itu mereka diperas supaya bank dapat untung yang sebesar-besarnya sudah. Kira-kira jelas tidak? Ini saya bercerita motor nih, dan tadi saya bilang ini bukan motor aja nih. Semua produk begini sekarang. Semua produk, bayangkan berapa billion mereka kait keuntungan sudah. Nggak sampai di sini. Begitu mereka udah kebagian, nah datang lagi nih saudara. Nih kafir-kafir asing yang belum dapat bagian. Saudara, di antaranya siapa? Mari kita lihat. Saudara, katakanlah ini saya kasih warna merah, namanya Alin 1. Datang ke bank. Kan kita teman, masa mereka aja kasih modal, kita kasih modal juga dong. Ditanya, kamu mau bikin apa? Bikin pabrik motor nggak bisa, bikin TV nggak bisa, kau orang bodoh. Ya sudahlah, saya bikin bar saja. Datang dapat modal bikin bar. Yang goblok-goblok nih. Terus datang lagi yang kedua, nggak mau ketinggalan. Oh, kalau saya mau bikin diskotek, memang modalnya dari mana sudah? Semua dari bank. Datang lagi yang ketiga. Wah, kalau saya mau bikin panti pijat. Datang lagi yang keempat, saudara.
untuk bikin nightclub. Saya mau tanya, ini tempat maksiat bukan? Bisnis maksiat ini dibiayai oleh Bang Aseng, saudara. Bar mereka yang biayai, diskotik mereka yang biayai, nightclub mereka yang biayai, panti pijat mereka yang biayai, saudara. Semua dikasih kemudahan oleh mereka. Dari mulai yang bisnis properti sampai yang bisnis esek-esek, semua dijalankan. Nah, sekarang saya mau tanya, jadi yang kasih modal alim bikin bar siapa? Saya mau tanya, ini kan dapat dana dari Bang Aseng. Bang Aseng dananya dari mana? Jadi yang danain bikin bar siapa? Yang danain bikin diskotik siapa? Yang danain bikin panti pijat siapa? Yang danain bikin nightclub siapa? Jadi kesimpulannya, saudara, dari mulai media cetak elektronik sampai bisnis maksiat, semua didanai oleh umat Islam. Jadi jangan di sini kita katakan kurang ajar ini Aseng. Loh, Aseng bukan orang Islam. Dia nggak tahu halal haram, saudara. Bagi dia bisnis, yang penting dapat duit. Yang penting bagi dia tidak nipu orang. Dia tidak ngejar harta orang. Dia nggak ngerampok. Dia bisnis. Mau bisnis halal, mau bisnis haram, mereka nggak kenal halal haram, saudara. Dari mana mereka punya duit sebanyak itu biayai ini semua? Dari masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia umat Islam. Ini juga terjadi di negara-negara Kristen. Mayoritas penduduk Amerika orang Nasrani, semua nyimpan duit di bank, diolah oleh Yahudi, saudara. Jadi yang dirusak oleh Zionis bukan Islam saja, Nasrani pun dirusak, sudah. Jadi diambil bankir-bankir Muslim yang udah nggak mau ngamarin agama, bankir-bankir saudara Kristen yang udah nggak mau ngamarin agama, untuk menjadi agen-agen Zionis internasional. Masya Allah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi jangan Anda pikir, saya nyimpennya dikit, cuma 10 juta. Iya, Anda sendiri sedikit 10 juta. Nah kalau 200 juta orang, kan penduduk kita 250 juta, saudara. Kalau 200 juta menyimpan, nggak main-main, saudara. Inilah makanya kalau ada yang nanya, kenapa sih kok kafir Aseng kaya-kaya di Indonesia? Walaupun yang miskin dari mereka juga ada, yang nggak kebagian dari mereka juga ada, dari mereka yang jujur nggak mau kerjain yang haram juga banyak, saudara. Nah, ini kan kita bicara, kita tidak boleh menggeneralisir. Dari mereka yang jujur yang baik ada, nah, mereka nggak mau pakai dana-dana macam ini. Nah, tapi jadi Anda jangan kaget. Kenapa di Jakarta ini, saudara, 80% lahan di Jakarta sudah dikuasai oleh 9 pengusaha kafir Aseng. Enggak, masyarakat sudah nggak punya lahan, cuma 20% itu lahan masyarakat. Rumah-rumah kumuh kayak di Petamburan, di Palmerah, di Jelambar, saudara, lain-lainnya sudah habis diambil. Dikit lagi semua akan seperti Mega Kuningan, saudara. Kenapa mereka bisa kaya? Kenapa bisa bikin apartemen? Kenapa bisa bikin TV? Duit kita yang dipakai, saudara. Jadi kalau kita mau bertanya, kenapa kita berikan uang kita untuk mereka? Kira-kira jelas tidak? Ini yang ingin saya ingatkan, saudara. Karena itu, akhirnya kesimpulan yang kita mengambil perangkat ekonomi riba, dalang utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Dan penciptanya adalah Yahudi. Operatornya adalah ekonom riba. Kendaraannya adalah bank namanya, saudara. Dagangannya adalah utang kredit. Kemudian budaknya adalah pengusaha serakah dan birokrat korup, saudara. Ini yang jadi budak-budak mereka, saudara. Kemudian pemodalnya adalah penabung bank. Penabung bank, siapa penabung bank? Kita, berarti posisi kita adalah sebagai rentenir. Dan kita ambil bunga yang gak seberapa, cuma 10%. Bahkan, saudara, saat ini cuma 1,25%. Kita cuma ngambil sedikit, tapi uang kita diolah untuk memakmurkan kelompok mereka, saudara. Dan lahannya seluruh dunia. Sekolahannya, itu tadi, ada fakultas ekonomi, ada fakultas akuntansi,
ada fakultas perbankan dengan sistem ekonomi konvensional. Nah, kalau udah begini mau bilang apa kita? Ini namanya, saudara, ini perang ini sistematis, terorganisir dengan rapi. Ini perang bukan pakai peluru, bukan pakai bom. Ini perang pakai otak, pakai strategi, pakai ekonomi, pakai siasat, pakai penipuan. Kita dibohongi habis-habisan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk menghadapi ini? Nah, sebelum sampai ke sana, saudara, maka saya ingin ingatkan dari apa yang kita sampaikan tadi. Maka analisa dan kesimpulannya adalah: satu, ekonom riba memanipulasi kata menabung untuk kuasai dana masyarakat buat memperkaya diri dan kelompoknya. Betul? Dua, ekonom riba menggunakan dana masyarakat dan sistem utang untuk menjerat dan memperbudak pekerja dan pengusaha sektor real. Betul? Tiga, infiltrasi, penyusupan dan doktrinisasi liberalisme melahirkan pengusaha zalim yang menjadi budak ekonomi riba. Betul? Yang keempat, ekonomi riba dan pengusaha zalim menyogok birokrat untuk melayani keserakahan. Kita lihat kasus BLBI, itu kasus perbankan. Ada nggak pejabat yang terlibat? Kasus Bank Senturi, ada nggak pejabat yang terlibat? Nggak bisa mereka merampok rakyat kalau nggak dibantu oleh pejabat, saudara. Ini dia. Jadi ekonomi riba dan pengusaha zalim menyogok birokrat untuk melayani keserakahan daripada ekonomi riba tersebut. Dan yang kelima, ekonomi riba adalah anteksionis internasional. Ini kita baru bicara Indonesia. Bagaimana Bank Dunia yang menguasai seluruh dunia ekonomi sudah ada. Anda tahu ada satu negara di Afrika, saya lupa namanya, Ustaz, sudah dimuat itu di Suara Islam, yang duitnya 1 juta aja sampai 2 gerobak. Zimbabwe, sudah. Zimbabwe menolak tunduk kepada Bank Dunia. Dia nggak mau ikut aturan Bank Dunia. Dia lawan Bank Dunia. Dihancurin mata uangnya. Dihancurin mata uangnya. Dia mau beli telur satu bawa duit segerobak. Dibikin tidak bernilai, sudah. Siapapun yang melawan Bank Dunia dihancurkan nilai mata uangnya. Baru satu nih yang berani lawan, Zimbabwe. Dia bawa duit 1 juta, 1 truk. Beli telur 1 ke pasar, duitnya sampai 2 gerobak. Oh, tolongin mereka, saudara. Ini kita baru bicara Indonesia. Bagaimana dunia dihabisi umat Islam. Jumlah umat Islam di seluruh dunia 1,7 miliar. Nah, jadi supaya kita tahu bahwa Bank Dunia dia yang menjajah dunia saat ini secara ekonomi, saudara. Jangankan Indonesia, Amerika sendiri nggak berani ngelawan, saudara. Nggak berani ngelawan. Jangankan urusan duit, urusan sepak bola aja Indonesia nggak mampu lawan FIFA. Indonesia ini Menpora dengan presiden pengen tunjuk nih pimpinan PSSI. FIFA nggak setuju, dibekukan. PSSI nggak boleh untuk ikut pertandingan dunia. Itu baru urusan sepak bola. Mesti tunduk kepada FIFA. Seluruh dunia yang ingin ikut sepak bola internasional wajib ikut aturan FIFA, sudah. Nggak boleh Menpora ikut campur. Nggak boleh presidennya ikut campur. Kalau presiden ikut campur, dia bekukan. Ini yang terjadi di Indonesia. Enggak, presiden kita nggak berkutik depan FIFA. FIFA kasih aturan, kau ikuti dulu ini aturan, baru PSSI boleh bertanding laga dunia. Ini urusan bola. Urusan bola. Loh, kenapa sampai begitu ngotot? Karena bola dunia ini sumber duit, saudara. Sumber duit. Iklannya iklan internasional. Berbagai perusahaan multinasional masang iklan dalam laga internasional supaya produknya dikenal di seluruh dunia. Dan mereka jualan iklan, saudara. Nggak main-main itu, saudara. Makanya Indonesia nggak boleh ikut campur urusan FIFA. Kalau mau ikut aturan kita. Nggak ada urusan dengan presiden, nggak ada urusan dengan menterimu, saudara. Begitu juga dalam basket, saudara. Ada urusan dalam basket dunia, dia yang atur.
kaget kalau Indonesia tidak cantik bermain ke depan. Jangan-jangan besok kita beli telur satu, kita bawa satu mobil pick up duitnya buat bayar. Sudah dijatuhin sudah. Sama kita saudaranya. Jujur kalau gitu Zionis jahat tidak? Dicip tidak? Nah sekarang bagaimana untuk melawan ini? Jangan putus asa saudara. Jangan, gak boleh kita putus asa. Jangan, Allah dah katakan inna kaidah syaitan karena dhaif. Pokoknya tipu daya setan itu dhaif, lemah, rapuh, enggak usah khawatir. Intan surullah yang surga. Kalau engkau sekalian bertekad untuk membela agama Allah, Allah akan menangkan kamu sekalian. Nah maka itu dari sekarang kita lakukan langkah yang bisa kita lakukan. Ini kita melawan dunia nih saudara, gak main-main ini. Ini gak main-main. Kita bukan lawan rentenir kampung saudara. Ini rentenir dunia saudara. Nah karena itu, yuk mari kita lihat saudara solusinya. Satu, tarik semua simpanan umat Islam dari semua bank riba. Tarik simpanan kita. Kalau bank-bank itu tidak bisa menyerap dana dari umat Islam, bangkrut saudara. Tarik habis-habisan semua dana tabungan kita dari bank-bank riba. Yang kedua, tutup semua rekening umat Islam di semua bank riba. Tutup. Dan yang ketiga saudara, putar uang umat Islam untuk umat Islam, jangan diendapkan saudara. Artinya kalau Anda punya duit, Anda bisa dagang. Anda bisa buat modal. Jangan disimpan di bank. Sebab kalau Anda dagang, Anda buka usaha, saudara Anda dapat kerjaan, membuka lapangan kerja, itu duit berputar. Makanya kenapa dalam Islam duit yang disimpan tetap kena zakat. Itu isyarat Allah suruh tuh duit jangan sampai habis kemakan zakat. Kalau nggak mau duit habis kemakan zakat, putar. Oh kita nggak bisa deh putarnya. Suruh saudara kita yang putar. Cari saudara kita yang pintar, yang jujur, yang amanat. Saudara tanam modal, dukung. Jangan diendapkan di bank saudara. Jangan putar. Kira-kira jelas tidak? Andai kata harus gunakan bank juga, boleh, tapi batasi pada bank syariat saudara. Wadah belum habis bank syariat kan belum 100% syariat. Betul, belum 100% syariat. Kenapa belum 100%? Karena belum dapat dukungan sepenuh dari umat saudara. Sehingga mereka masih bergantung kepada bank riba. Kalau bank-bank syariat ini kita dukung habis-habisan saudara, kolong tikar bank riba semua, dan bank syariat besok bisa bermuamalah 100% dengan sistem syariat Islam. Amin. Jadi jangan kita nyalain dulu tuh bank syariat. Orang syariat belum syariat karena ente belum bantu. Duit ente masih ditaruh di bank riba. Kira-kira jelas tidak? Andai kata terpaksa, baru boleh kita buka rekening di bank riba hanya untuk darurat, hanya untuk lalu lintas saja saudara. Karena kadang-kadang ada transaksi yang bank syariat belum mampu sudah untuk menekalnya. Yang mampu bank riba, apa boleh buat? Ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi jangan lupa ad-darurat tuqaddar biqadril hajah. Darurat itu hanya boleh digunakan sekedar keperluan saudara. Jangan alasan darurat semua nabung di bank riba, nggak boleh. Darurat hanya saat terpaksa saudara. Saya kasih contoh. Pada saat terjadi tsunami di Aceh, saudara, banyak orang kirim bantuan ke Aceh. Bank Islamnya kena tsunami semua. Bank muamalatnya hancur, bank syariat mandirinya hancur. Ada beberapa bank riba yang buka dan kena tsunami. Terpaksa kami buka rekening di bank riba hanya untuk transit. Dari Jakarta ada yang bantu buat korban tsunami, masuk ke bank riba, besoknya kami ambil. Langsung kami berikan kepada pengungsi. Hanya numpang liwat. Jangan nyimpan saudara. Kalau nyimpan, simpan di bank-bank syariat saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya,
Ini kira-kira kalau kita serius bisa nggak kita kerjain? Jadi jangan bilang, oh kita kecil gak bisa lawan Yahudi, kita kecil gak bisa lawan Zionis. Siapa bilang? Kita bersatu, kita serius, tutup semua rekening kita kecuali hanya untuk darurat saja, saudara. Oh sisain satu nih di bank apa namanya, konvensional, bank riba, untuk daruratan lagi, saudara. Tapi nyimpen dana kita semua masukkan ke bank-bank syariat. Tapi lebih bagus lagi, jangan disimpan di bank syariat, jangan. Lebih bagus lagi diputar, didagangin, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sampai di sini saya mau tanya, kira-kira apa yang kita sampaikan sekarang ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu kita bisa gak lawan Yahudi? Bisa gak lawan Zionis? Bisa gak lawan Bank Dunia? Yakin? Yakin? Tapi gak bisa sendiri-sendiri, harus bersama. Tolong apa yang saya sampaikan hari ini, sampaikan ke saudara-saudara kita yang gak hadir. Dan tolong hasil juga menyebarluaskannya supaya masyarakat tahu, saudara. Jadi jangan cuma kita maki-maki, memang kafir asing nih, gagal, iblis. Jangan kita cuma maki-maki, saudara. Jangan. Mereka nggak kenal halal haram, saudara. Mereka merasa mereka bisnis, mereka dagang, mereka jualan, kita beli, saudara. Mereka nggak ngerampok kita, mereka nggak nyuri kita, mereka nggak ngejarah kita, tapi pakai sistem. Mereka peras kita dalam riba tanpa kita sadari. Maka itu hari ini saya ajak semua, kalau betul Anda mau jihad, kalau betul Anda mau perang di jalan Allah, saudara, ini salah satu jihad besar pada saat ini, saudara. Tarik seluruh dana kita dari bank-bank riba, tutup semua rekening kita dari bank riba, kecuali hanya untuk lalu lintas keuangan yang sangat darurat. Bantu bank-bank syariat, bantu bank-bank dalam sistem Islam supaya mereka maju, berada di barisan paling depan, saudara. Supaya, saudara, kekuatan Zionis ini bisa kita kalahkan, insya Allah. Nah itulah sebabnya kenapa Habib Ahmad Al-Habsyi begitu beliau menceritakan dan menjelaskan kepada saya, beliau datang ke gunung, beliau presentase di hadapan saya langsung mengatakan, saya dukung. Kita dalam berjuang, jangan melulu kita semua mau punya pabrik, saudara. Yang punya pabrik, bangun pabrik. Yang nggak punya pabrik, bantu yang punya pabrik. Oh sekarang Habib Ahmad punya pabriknya, air sehat, saudara. Kita bantu jadi distributornya. Nggak bisa jadi distributor, jadi agennya. Nggak bisa jadi agen, jadi pembelinya, saudara. Dukung bersama. Saudara, betul yang Habib Ahmad katakan tadi. Itu perusahaan Danone, itu memproduk aneka ragam minuman dan makanan, saudara. Itu Prancis punya, saudara, dari keturunan Yahudi. Dan dana keuntungannya diberikan kepada Israel. Sampai Israel memberikan penghargaan bahwa Danone adalah perusahaan peringkat teratas yang banyak membantu pembangunan di Israel, sekaligus membangun militer Israel. Nah sekarang makanan mereka kita makan tiap hari, saudara. Walaupun ada merek sertifikasi halal, saudara. Enggak, kita enggak curiga enggak halal, iya. Minumannya halal, makanannya halal, enggak ada babinya. Tapi ini kita bicara strategi ekonomi, saudara. Kira-kira jelas ya? Bukan hanya Habib Ahmad, bukan. Dulu kita hadirkan di sini Ustaz Yusuf Mansur. Ingat saudara? Oh beliau punya satu ide yang bagus. Produk, ada alat bayar untuk listrik, untuk air dan lain sebagainya. Keuntungannya buat kepentingan umat. Kenapa kita nggak dukung, saudara? Dukung. Yang penting satu, jangan melanggar syariat. Harus produknya betul-betul halal, thayyibah. Makanya saya sesatkan, kalau ada kelompok-kelompok di umat Islam, kalau ada kelompok lain punya pabrik, itu bukan kelompok saya, itu bukan kelompok kita. Mau ngapain kita jadi distributor? Mendingan kita bikin pabriknya saja. Tapi ditunggu-tunggu, mau bikin pabrik nggak punya duit, cuma sombongnya doang, kepala gede. Dan kalau bisa bikin pabrik, bikin, kita dukung.
Orang nggak bisa bikin pabrik, dukung yang punya pabrik. Jadi distributor. Nggak punya modal buat distributor, ya jadi agen. Masih nggak punya modal buat agen, jadi pengecer. Nggak bisa jadi pengecer, jadi pembeli. Dari pembeli nggak bisa juga, biasa minum air kolam. Umpama saudara, ya nggak apa-apa. Doain, doa silahul mukmin. Betul? Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi akan saya sampaikan tadi Habib Ahmad. Kenapa saya dukung? Karena saya punya prinsip begitu, saudara. Apapun usaha yang dilakukan oleh para aktivis kita yang baik untuk Islam dan kaum muslimin, walaupun bukan dari kelompok kita, saudara. Jangan, ini bukan FPI, nggak usah dukung, nggak ada. FPI cuma kendaraan untuk berjuang. FPI cuma salah satu elemen dari sekian juta elemen yang memperjuangkan Islam. Jangan kita sombong dengan organisasi, jangan kita sombong dengan majelis kita punya, jangan kita sombong dengan kelompok kita. Jangan, saudara, kita hanya bagian daripada orang Islam. Setuju? Kita saya tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Shallu ala Nabi. Sebelum kita tutup, sebagai ulasan terakhir saya minta Sekjen FUI yaitu Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, setelah beliau tadi menyaksikan langsung apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad, setelah beliau tadi sama melihat uraian kita tentang Bang Siones, kita minta ulasannya untuk lebih memberi semangat kita semua untuk bersatu. Setelah itu kita serahkan kembali kepada MC Habib Muhammad untuk membacakan pengumuman dan doa. Langsung kita tutup majelis. Setuju? Setuju? Tapi terus terang, pertanyaan banyak tidak? Nah, kalau banyak bagaimana? Di bulan depan khusus tanya jawab saja. Setuju? Jadi bulan depan cuma 2. Satu, Habib Ahmad akan memaparkan soal lampu. Setelah itu kita tanya jawab. Tanya jawab dengan Habib Ahmad dan tanya jawab juga dengan saya di dalam majelis ini untuk bulan depan. Setuju? Takbir! Shallu ala Nabi. Silakan Ustaz Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan presentasi yang luar biasa dari guru kita Al-Mukarram Habib Muhammad Rizik Syihab, nata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'alumi. Juga dari Habib Ahmad tadi yang minuman biru-biru dan ungu tadi. Alhamdulillah. Yang pertama kita berikan untuk Habib Ahmad, kita doakan supaya pabriknya maju. Ini kan kata Habib Rizik yang paling rendah ya. Paling tinggi tadi. Maksudnya dari segi materinya paling rendah ya. Nah, setelah itu insya Allah kita beli ya. Anak saya soalnya suka mie ini yang gendut ini, jadi langsung dari dia pesen beliin dong gitu katanya ya. Nah, jadi terutama yang anaknya suka mie boleh asal minum ajwa tadi ya. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi ini adalah sudah menjadi sebuah realitas yang harus mau tidak mau harus kita hadapi dan kita selesaikan, karena kita sudah terlanjur hidup di dunia dan kita sudah terlanjur meyakini Islam sebagai agama kita. Kita yakini Allah, kita yakin dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nanti kembali kepada Allah akan menjawab apa? Kita pasti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jawaban kita itu tidak bisa lisan, tidak bisa verbal, tetapi amal kita di dunia. Amal kita itulah jawabannya. Namun amal itu adalah harus didahului dengan sebuah keyakinan. Saya mau tanya, kira-kira mampu nggak kita melawan Yahudi? Kira-kira mampu atau tidak? Sanggup kira-kira? Yakin? Kenapa kita yakin? Karena ada Allah. Kayaknya kalau hitungan dari segi matematik, hitungan dari segi logistik kita, kekuatan kita kayaknya kalah sama Yahudi. Tapi kalau kita yakin ya,
dengan ayat-ayat Allah, insya Allah memberikan keyakinan kepada kita. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita yakin kita ini lebih tinggi dari Yahudi, sudah. Oleh karena itu kita jangan khawatir, jangan merasa hina di hadapan Yahudi. Oleh karena itu jangan ikuti permainan Yahudi. Kalau kita ikuti permainan Yahudi, ya kita akan dibikin hina oleh mereka. Oleh karena itu kita harus berpikir out of box, di luar kotak. Bukan di luar kotak, bukan. Di luar kotak. Yahudi bikin kotak, bagaimana kita bisa berpikir di luarnya atau kita pecahkan kotaknya itu? Nah, ini memerlukan pemikiran. Ya. Dan Allah SWT menyatakan, wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru min bilad, ya, mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Ya. Jangan sampai menipu kalian bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri kalian, dahsyatnya orang-orang kafir di negeri kalian. Jangan sampai membuat kalian lalu nyerah. Udah deh, pasrah aja Pak kafir. Ya, ngelawan Ahok tidak mungkin. Ya, ada sekda saya dengar dari seorang habib disuruh maju untuk melawan Ahok, tidak sanggup. Kenapa? Kalah duitnya sama Ahok. Ahok duitnya nggak berseri. Loh, kok nggak berseri? Emang duitnya kosong banget. Ya kalau nggak ada serinya kan kosong. Seolah-olah Ahok itu tidak bisa dikalahkan. Bahkan Ahok sudah sewa ulama dari Tiongkok untuk mempengaruhi pikiran 200 kiai Betawi agar milih Ahok. Dia kutip katanya dari Sayyidina Ali, yunzafus sultanu minal mu'minin bidzulmihim wa yuqra ilal kuffar bil adalati. Subhanallah. Ya. Akan dicabut kekuasaan dari orang mukmin karena zalim orang mukminnya, karena korupsi, dan akan diberikan kepada orang kafir karena orang kafirnya adil, tidak korupsi. Ahok tidak korupsi. Ya, alhamdulillah DPI akan melaporkan Senin besok korupsi berapa? 1,8 juta ya? Miliar ya? Oh triliun. Ahok korupsi 1,8 triliun. Ya, kalau yang diceritakan Habib Rizik tadi nggak ada kaitannya dengan korupsi. Ya, itu yang katanya bisnis murni. Ya, tapi itu semua juga tidak terlepas dari permainan pemerintah yang dulu membuka perbankan swasta. Andai perbankan nggak ada swasta, negeri semua mungkin masih selamat negara kita. Tapi begitu diswastakan, itulah yang diceritakan oleh Habib Rizik, akhirnya acong, alim, ya apalagi itu yang menguasai negeri kita. Kita lihat-lihat di televisi dikit-dikit, ya, wah, mention apa itu, ya, titik-titik lah, mereka lah pokoknya. Haulah lah yang menguasai, seolah-olah mereka yang bisa bikin apartemen, mereka yang bisa bikin, bahkan Ahok CS itu sudah mereklamasi pantai. Jadi pantai-pantai di apa namanya? Dan itu ahlinya saudara kita, bukan mereka. Ahlinya itu insinyurnya orang Betawi, saya tahu. Yang ahli reklamasi itu insinyur orang Betawi. Ya, udah tua, udah kakek-kakek. Udah pensiun tapi masih dipakai oleh grupnya mereka itu. Jadi sebenarnya yang ahli-ahli itu orang kita sendiri. Cuma Ahok CS ini ahli muter duit dan ahli ngibulin tadi. Ya. Nah,
Sehingga kita ini ya, sebenarnya statusnya tertipu dengan menaruh duit di bank asing, itu statusnya kita itu terjebak. Karena begitu kita taruh, kita sudah sama dengan mempersilahkan mau dipakai apa aja. Mau dipakai untuk maksiat, monggo silakan. Nah, saya cuma khawatir aja di akhirat nanti ternyata banyak aktivis FPI ya ternyata dimintai pertanggungjawaban atas rumah-rumah maksiat di Jakarta karena nabung tadi. Sudah nabungnya terus kenceng, dipakai membangun tempat maksiat, baru mau menghentikan tempat maksiat, dipukulin polisi. Sudah di dunia dipukulin polisi, di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Gimana kira-kira? Jadi setuju kira-kira setelah ini kita langsung cabut, ya? Ya, kita cabut aja duit-duit kita, ya sisain sedikit aja tadi kata Habib buat lalu lintas tadi. Ya, nggak usah banyak-banyak, mungkin di bawah 1 juta lah kita sisain buat jaga supaya nggak ditutup nomornya. Tapi bagaimana kita memberdayakan? Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan. Siapa di antara kita yang ahli dalam ekonomi, membuat ahli saudaranya, membuat jaringan ekonomi yang luar biasa. Dulu umat Islam mampu melawan ekonomi Cina, melawan ekonomi Belanda dengan Serikat Dagang Islam. Kenapa tidak sekarang kita lakukan lagi? Ini yang harus kita pikirkan. Kita bangkit untuk melawan hegemoni daripada ekonomi kapitalis ini. Misalnya kita kenapa macet sekarang di Jakarta, kemarin di Polda Metro Jaya, yang disalahkan demo. Saya bilang itu salah. Analisis bahwa yang bikin macet demo itu salah. Yang bikin macet itu leasing, bukan demo. Ya, karena gara-gara leasing orang merasa mudah dapat duit. Tadi diterangkan Habib, kalau kita beli cash dipersulit, ya. Saya termasuk yang mengalami beli cash dipersulit, ya. Nah, kemudian kalau leasing dipermudah, sehingga di Jakarta ini saudara, saya dapat data dari tahun yang lalu, per bulan digelontorkan mobil baru di Jakarta dengan leasing 40.000 unit. Sudah bisa ditebak kalau motor kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak? Bisa jadi 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Pantaslah di Jakarta itu penuh. Kita merasa dibantu oleh dealer, padahal sebenarnya itu dizalimi. Kenapa? Kalau kita beli cash motor Beat itu 12 juta, kalau leasing jadi berapa? 18 juta. Mereka kalau cash itu untung cuma 2 juta kira-kira, begitu dileasingkan maka mereka nambah keuntungannya menjadi 8 juta. Padahal harga pabrik cuma 7 juta. Jadi mereka itu sudah untung. Jual motor kredit, ya leasing, itu sudah untung 1 motor lagi. Ya. Belum lagi kalau tiba-tiba mereka yang kredit ini di tengah jalan nggak bisa bayar. Ya. 3 kali nggak bayar, ambon-ambon langsung ambil, betul? Ya, betul apa betul? Padahal sudah mencicil sampai 15 juta, sudah melebihi harga cash yang 12 juta. Tapi walaupun sudah bayar 15 juta, telat bayar 3 bulan, dicabut apa tidak? Cabut. Boleh apa tidak itu? Iya, oleh karena itu jangan lagi leasing. Mungkin lebih baik arisan. Cuma harus agak nahan sendiri. Bagaimana 12 orang laskar arisan tiap bulan masing-masing bayar 1 juta,
berarti tiap bulan lo pasti ada motor baru, betul? Seharga 12 juta, 1 tahun motornya baru semua dan tidak ada tanggungan lagi. Sebab bayangkan kalau Laskar punya gaji UMR 2,7, bayar leasingnya doang 700.000, sudah tinggal 2. Belum lagi kontrak ya 700.000, tinggal 1,3. Belum lagi arisan keluarga 500.000, tinggal 800. Itu tinggal berapa hari 800.000 itu dimakan. Belum lagi kalau ada sakit ini sakit itu. Nah, oleh karena itu tinggalkan sistem riba, tinggalkan sistem kapitalis, tinggalkan leasing mulai pertama kali. Ya, tapi jangan salah meninggalkan leasing. Ada kawan saya meninggalkan leasing berarti kemudian nggak bayar leasing, akhirnya di tengah jalan dirampas motornya. Jangan, maksudnya meninggalkan leasing itu berhenti, jangan lagi ambil leasing. Tapi arisan saja sesama Laskar, insya Allah itu lebih berkah. Ya. Nah, bagaimana kita melawan hegemoni seperti ini? Maka harus dikuatkan ekonomi umat Islam dengan ekonomi kemitraan, dengan ekonomi kemitraan yang di atasnya ada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam sebuah hadis, aku akan menjadi orang ketiga dari 2 orang yang bermitra dalam ekonomi selama tidak ada yang berkhianat salah satu di antara keduanya. Itu ekonomi umat Islam akan kuat karena ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu syaratnya yang ini berat dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu apa? Malam yakhun ahaduhuma, selama salah satu di antara keduanya tidak khianat. Saya tahun 1995 sudah membentuk di jamaah di Bogor dengan satu bentuk simpan pinjam, nabung dan sebagainya. Saya kasih nama duit dana umat Islam terpadu. Siapa yang punya tabung, tabung di situ. Ya, nanti ada yang pinjam, kasih pinjam dari situ tanpa diambil bunga sepeser pun. Alhamdulillah. Habib Rahmat itu tidak langsung jawab, amblas. Kenapa? Karena yang pinjam rajin, begitu bayar, Masya Allah, akhirnya pengajiannya pun juga bubar karena yang nggak mau bayar juga nggak mau ngaji. Tapi kalau bank detail, tahu bank detail? Kosifah tahu? Yang setiap hari datengin, bank keliling, rajin jamaah kita itu bayar. Padahal itu udah bayar, rugi besar, dosanya nggak karu-karuan. Karena dosa riba itu ada 70 jalan. Yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, amin. Tapi masyarakat kita itu senang banget dengan dosa yang lebih gede daripada berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sehingga sulit kita, ya, sulit, ya. Jadi kalau pengen cepat kaya, bikin bank keliling. Itu Masya Allah. Ya memang ada pasukan setan yang membantu. Jadi rajin kalau bayar di sana, ya. Tapi kalau bayar ke kita sudah nggak dikasih bunga, itu susah bayarnya. Bahkan ada yang 5 tahun baru ingat bayar. Sampai Masya Allah, saya itu dianggap orang kaya, padahal ada pas-pasan aja. Ya, sampai ada yang mau pinjam ke saya, tapi nggak ada uang. Dia bilang, Ustaz mau pinjam 1 juta. Ini tahun 95, 1.095.000 lumayan gede. Pinjam aja kepada Haji Anu, dia baru jualan tanah dapat 700 juta. Susah Ustaz kalau dia loh. Kenapa susah? Enak ke Ustaz, kan tidak kudu bayar. Innalillahi
Jadi ini perlu perlu dipahamkan dulu fikih muamalah ya. Kalau kita mau melakukan gerakan ekonomi perlu nanti kalau ini kan informasi dan semangat yang luar biasa analisis dari Habib Rizik. Tapi fikih muamalah itu perlu juga nanti kapan nanti dibahas supaya kalau bayar, kalau utang cepat dibayar. Ya. Kalau ngasih utang jangan kita ragu-ragu. Karena dalam hadis dikatakan kalau Anda memberikan utang 2 kali pada orang yang sama akan mendapatkan pahala seperti sedekah sekali. Cuma kalau kita punya utang, yang paling bagus orang yang punya utang adalah yang paling cepat bayarnya. Cuma penyakit daripada orang kita, ya kalau punya utang gak mau bayar, punya duit beli ke yang lain. Jadi ke saudara sendiri nggak mau beli untuk membesarkan ekonomi saudara kita, tapi belinya ke si Acong. Pas ngutang ke Ahmad, tapi pas beli ke Acong. Ini bahaya. Saya kira kalau kita sudah tersusun rapi, nanti Habib tinggal keluarkan fatwa. Haram hukumnya membeli barang-barang dari asing dan asing. Ya, tapi kita harus siap dulu. Sebab kalau nggak siap bisa kasus Zimbabwe tadi. Ya. Nah, jadi ini saya kira ini satu wacana baru yang luar biasa, ya, yang ini memang harus dilakukan. Kenapa? Asing bisa menguasai Jakarta karena mereka menguasai ekonomi. Oleh karena itu ini harus kita dobrak. Siap nggak kira-kira mendobrak? Ya. Tidak perlu pakai pentungan, tapi pakai menjaga hawa nafsu kita. Coba kita kurangi. Jangan rajin-rajin ke Alfamart. Jangan rajin-rajin ke Indomaret. Bikin FPI Mart. Ya, bikin FPI Mart. Insya Allah kalau kerjasama dengan usaha bersama sejahtera bersama Mart itu milik umat Muslim itu nanti bisa dijajaki, itu bisa bahkan tidak harus pakai nama sejahtera bersama Mart, boleh dikasih nama FPI Mart. Jadi barang nanti di stok dari SB Mart. Kalau nggak salah di Jawa Tengah dari Bogor sampai Tasik itu ada yang hijau-hijau itu, yang tulisannya agak susah dibaca kayak bahasa Arab kayaknya ya SB Mart ya. Nah, itu kalau di Bogor itu pusatnya di Jalan Raya Pajajaran, ada gedung berapa tingkat itu pusatnya. Boleh nanti audiensi di situ atau nanti boleh orangnya saya panggil ke sini untuk menerangkan bagaimana SB Mart itu. Setahu saya itu boleh misalnya kawan-kawan DPC FPI mau buka ya dengan kasih FPI Mart atau Islam Mart atau apalah Mart yang lain, supaya umat Islam begitu dikasih fatwa jangan ke Alfamart, ada alternatifnya. Sebab kalau nggak ada alternatifnya, balik lagi Alfamart lagi, ya betul ya. Nah jadi ini ya, tahan hawa nafsu kita, latih hawa nafsu kita, bimbing hawa nafsu kita supaya disalurkan kepada yang benar, ya. Supaya disalurkan kepada yang benar. Jangan sampai di hari kiamat nanti kita ditanya oleh Allah, sudah ada FPI Mart masih beli ke Alfamart, ya. Sudah ada Islam Mart masih juga beli ke Kafir Mart, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan perjuangan ini, ya. Satu lagi saya mau pesan juga, kita sudah punya tabloid Suara Islam, tapi Laskar nggak mau beli, ya. Bagaimana kita mau bisa maju, ya? Nah, mestinya Laskar tuh beli, apalagi yang rezekinya banyak kayak Ustadz Kembar ini. Nggak cukup beli satu, ya beli 20 biji, bagi ke tetangga-tetangganya, gitu. Supaya berikutnya tetangganya, masa dikasih aja, saya mau beli juga, nah, begitu, ya. Nah, jadi dengan demikian kita betul-betul maju bersama, ya. Nanti insya Allah kita punya media, ya, tabloid Suara Islam, apa yang ada dari kegiatan-kegiatan kita muat di situ, apa yang menjadi produk-produk kita tadi, ya, seperti air ajwa atau yang lain itu kita muat di situ, kita sebarkan di situ sehingga umat tahu, ya, ya.
insya Allah dengan cara seperti itu kita saling mengisi, kita saling menguatkan, insya Allah akan umat Islam akan menjadi kuat. Insya siap berjuang? Siap untuk melawan ekonomi kapitalis? Siap untuk melawan ekonomi riba? Siap untuk melawan Zionis? Jangan takut kepada Zionis, semuanya dibawa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siap berjuang? Takbir! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada